tadi kita sampaikan tentang persiapan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Persiapan pertama, bersihkan hati terlebih dahulu. Karena pembersihan hati itu yang terpenting dan lebih didahulukan dari semua ibadah. Karena itulah penentu utama letak pandangan Allah Subhanahu wa taala. Letak pandangan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan-keinginan buruk sama orang. Keinginan curang sama orang. Keinginan untuk ngerepotin orang. Keinginan untuk buat ruwet orang. Keinginan apa segala macam ini adalah hati busuk. Maka jauhkan dari diri kita. Kemudian berikutnya adalah, dan sering kita sampaikan di antara juga hikmah Isra wal Mi'raj, sebelum Nabi berangkat dibelah dadanya beliau, yang itu adalah bentuk simbolisasi akan pembersihan. Terlepas dari pendapat para ulama bahwa kalau guru-guru kita mengatakan ditambahkan kebersihan di atas kebersihan, ditambahkan kekuatan di atas kekuatannya beliau, karena beliau akan menjumpai banyak hal yang mungkin, yang pastinya melebihi dari kebiasaan yang beliau lihat. Walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Walaqad ra'a, dan sungguh-sungguh Nabi telah melihat min ayati rabbihil kubra, dari tanda-tanda Allah al-kubra, yang terbesar. Tanda-tanda yang dilihat itu yang terbesar. Kalau pertanda dari Allah Subhanahu wa taala, semua alam semesta ini tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Di segala sesuatu ini adalah pertanda akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu kerikil, meskipun itu pasir, meskipun itu daun, meskipun itu air setetes, itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari perbedaan atau kadar ilmu masing-masing orang. Ilmu masing-masing orang. Udah. Kemudian berikutnya adalah, tadi kita sampaikan Nabi melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda terbesar, tanda yang terbesar. Maka perlu tambahan kekuatan dalam hatinya Nabi, dibelah dadanya Nabi. Nah, pembersihan Kemudian yang kedua adalah niat-niat baik. Niat-niat baik yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau perlu sih sebetulnya bagi orang yang kurang, kadang-kadang sering pelupa, yang sering pelupa. Ditulis kalau perlu. Kadang-kadang kita sering lupa, kadang-kadang tidak jarang udah makan pun ngerasa belum makan. Ya alhamdulillah lah, lupanya lupa makan. Tapi yang sering terjadi lupa ngaji, itu yang sering. Yang sering lupa taklim, lupa ngaji. Nah, apa yang Anda lupakan itulah biasanya yang kurang diperhatikan. Kalau orang perhatian akan sesuatu tidak akan lupa. Orang perhatian sholat nggak akan lupa akan sholat. Orang yang perhatian sholat nggak akan lupa sholat. Orang yang perhatian akan ngaji nggak akan lupa ngaji. Dia akan selalu ingat. Nggak usah pakai ditulis pun dijadwal. Dia ingat. Kalau malam ini di sini, malam ini di sini, malam ini di sini, dia ingat dia. Karena hatinya sudah perhatian kepada ngaji. Perhatian kepada ngaji. Maka kalau umpamanya lupa makan, syukurlah, alhamdulillah. Berarti nggak perhatian kali lah sama makanan. Gitu kan. Tapi tadi kita sampaikan, sering kali kita lupa. Kalau perlu kita tulis niat-niat yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, di antara hal yang mungkin akan kita sampaikan dalam penyambutan suci Ramadan, bahwa niat-niat tadi. Karena bulan Sya'ban adalah bulan kita cabang-cabangkan hati untuk niat. Diniatkan apa kira-kira yang akan kita amalkan. Maka di majelis ini saya akan mungkin sebut hitungan per jam dari hari-hari Ramadan. Apa yang kira-kira bisa untuk kita lakukan. Terlepas nanti bukan harus Anda semuanya ngikutin ya. Mestinya orang punya kesibukan masing-masing, punya kerjaan masing-masing, dan juga kita nggak ngerti akan aktivitas masing-masing. Tapi paling tidak yang berhubungan dengan ibadah yang perlu untuk disampaikan. Pertama,
Pertama kali masuk bulan suci Ramadan, harusnya kita gembira. Bahkan lebih dekat kepada Ramadan lebih gembira. Lebih dekat kepada Ramadan lebih gembira. Ya, gembira. Dan gembira itu adalah bentuk ekspresi. Maka tampakkan kegembiraan. Nampak kegembiraan oleh sebab itu dulu bahkan ulama-ulama dulu, ya. Oke lah kalian bilang tidak ada hadisnya, tapi ini adalah bagian dari niat baik. Kebanyakan ulama-ulama dulu itu kalau di bulan Sya'ban mereka mesti buat rekreasi sama keluarganya, mesti buat rekreasi untuk nyenang-nyenangkan hati. Ya, itu juga bagian dari gembira karena Ramadan. Sampai mungkin tahu ya, di Padang ada mandi sebelum Ramadan. Ya, nah, buat mandi sebelum Ramadan. Meskipun terlepas dari kenyataan yang terjadi sekarang, laki perempuan campur, ya itu ya nggak betul, gitu ya, nggak betul laki perempuan campur. Tapi istilahnya adat mandi sebelum Ramadan. Diistilahkan mandi taubat, rekreasi, gembira. Nah, maka kalau bisa awal masuk Ramadan. Nah, yang punya anak itu dikasih duit lebih lah. Namanya anak ya, suka sama duit. Atau kalau mamanya nggak kasih duit, ya udah siapin kue-kue yang lebih untuk anak, seneng-senengkan anak dan keluarga. Ya, disenangkan anak dan bagian dari gembira masuk datangnya bulan suci Ramadan. Ya tahu banyak hari raya Idul Fitri ngasih duit orang, ngasih duit anaknya orang, ngasih duit anak-anak. Kenapa Ramadan kok nggak ada? Padahal mestinya gembira dengan datangnya Ramadan harusnya lebih besar daripada Idul Fitri. Itu lah tuh. Ya. Nah, maka siapkan duit untuk ngasih di awal malam hari raya Idul Fitri. Ya. Nah, anak-anak yang ikut ngaji udah kepikiran udah, nanti ku tagih. Nah, nanti ku tagih bapaknya. Nah, ini gitu ya. Kalau sekarang anak-anaknya yang hadir. Nah, jadi tadi kita sampaikan apa itu? Nunjukkan kegembiraan masuk bulan suci Ramadan. Bahkan di masyarakat dulu kita dapetin ya, sama di kampung itu, kalau malam pertama bulan Ramadan pasti orang kampung itu bawa nasi di talam. Bawa satu rumah satu talam, satu rumah satu talam. Yang nasi kuning lah, yang nasi putih lah, terserah lah. Pokoknya bawa ke masjid. Nanti habis maghrib tahlilan. Terus kemudian bareng-bareng makan. Isinya bentuk kegembiraan. Bentuk kegembiraan. Dah. Apakah ada dalilnya? Tadi kita sampaikan dalilnya adalah gembira, dan gembira itu ekspresi. Gembira itu ekspresi. Ya. Maka oleh sebab itu semisal gembira dengan lahirnya Nabi, ekspresi. Jangan kemudian minta dalil satuan-satuan. Mana maulid Nabi, mana baca tiba, mana baca maulid Simtud Duror, mana baca maulid ya ulame, mana buat peringatan. Ya, gembira itu adalah ekspresi. Udah. Lebih kita menampakkan ekspresi kita, itu berarti menunjukkan kita lebih gembira. Nah, malam pertama, malam Ramadan itu disebut dengan Lailatun Nadhrah. Lailatun, malam pandangan ridho Allah. Malam pandangan ridho Allah. Maka yang kepingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya di malam pertama Ramadan itu sangat penting untuk dijaga. Sangat penting untuk dijaga. Ya. Di antara amal pertama bulan suci Ramadan adalah, dan pernah kita sampaikan, niatkan selama bulan suci Ramadan kalau bisa sholat jamaah jangan ditinggal. Sholat jamaah 5 waktu jangan sampai tertinggal. Ya, terkhusus subuh dan isya. Subuh dan isya. Karena ada hadis orang yang sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah di setiap malam bulan Ramadan, faqad ahadha bihadzin wafirin min fadli lailatul qadar. Maka dia sudah mendapatkan bagian yang bagus dari malam Lailatul Qadar.
Terlepas dia tahajud, terlepas dia tasbih atau tidak tasbih, terlepas dia khataman atau tidak khataman, terlepas dia sujud nangis atau enggak nangis, enggak sujud nangis, terlepas urusan itu, kalau seseorang mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan jaga sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah, maka dia dapat bagian yang bagus dari fadilah Lailatul Qadar. Itu sabdanya Nabi. Maka jaga itu, jangan sampai ketinggalan. Ya, kalau umpamanya ketinggalan jamaah di masjid, jamaah sama orang, ngajak orang, jangan sholat sendiri. Udah. Kemudian berikutnya adalah niatkan untuk niat puasa sebulan penuh. Sebulan. Dalam mazhab Imam Maliki dianjurkan untuk niat di malam pertama sebulan penuh puasa. Ya. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i setiap malam harus niat. Gak boleh niat malam pertama sebulan penuh kemudian besoknya gak niat. Tapi kita insya Allah kita amalkan dua-dua. Malam pertama kita niatkan sebulan penuh, dan setiap malam juga kita niatkan per hari untuk niat puasa fardhon lillahi ta'ala. Ya, lah niat puasa itu yang wajib tahu banyak seperti sholat fardu. Sholat fardu yang wajib 3, yaitu kalau dilafadzkan usolli, kemudian yang kedua nama sholatnya, yang ketiga fardiyahnya. Maka usolli duhra fardhon, usolli isya'a fardhon, itu minimal. Artinya yang dihadirkan dalam hati 3 hal ini. Puasa juga demikian, kesengajaan niat puasa, kemudian nama puasanya, kemudian fardunya. Ya, puasanya apa? Ramadan kah atau nazar kah? Kalau kayak gitu. Nah, karena Ramadan maka sebut Ramadan. Ramadan tahun ini bukan Ramadan tahun kemarin. Fardhon. Maka sebab itu kalau dilafadzkan nawaitu shoma ghadin anadai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Aku niat, ya, sengaja niat shoma ghadin puasa esok hari an adai dari melaksanakan fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, kefarduan bulan Ramadan tahun ini, fardhon lillahi ta'ala. Ramadhani Ustaz? Iya, yang betul Ramadhani, bukan Ramadhana. Yang betul Ramadhani. Yang sering-sering di TV dan radio itu salah. Ya, tapi kita nggak nyalain orang hanya gara-gara na sama ni aja kok. Tapi mohon maaf, saya menyampaikan ini dari 16 tahun, 17 tahun yang silam. Tapi orang ketawa. Pikirnya saya sebenarnya aneh sendirian. Subhanallah. Dr. Lahmudin sebelum wafat 2 tahun dia nulis buku, nulis tulisan bahwa yang betul syahri fardhi syahri ramadhani hadis sanati. Baru kemudian MUI bingung, lu ya betul ya ramadhani. Oh, ustaz dulu kita udah bilangin katanya kita yang salah. Ya udah, ya karena saya nggak profesor itu apa kali ya, nah, dia percaya ya. Nah, tapi sebetulnya ini adalah hal-hal yang ya bukan kok kemudian ilmu dalam kali, enggak. Orang sedikit ngerti nahwu faham. Maka ya ikhwan, kadang-kadang ya, seharusnya orang masyarakat awam itu nurut sama orang yang ngerti agama sebetulnya. Bukan sekarang kebalik, ustadznya nurut orang awam. Ya. Sekarang dipaksa ustadznya nurut orang awam, bukan orang awam nurut ustadz. Ambil contoh ringan, jumlah tarawih, ya. Ustadznya ikut sama masyarakat. Kadang-kadang ustadznya ngomong, mau cemana lagi ya, masyarakat mintanya 8. Kadang-kadang BKM-nya juga gitu. Oh, kita voting, mana yang lebih banyak. Sejak kapan lah sholat pakai voting itu, sejak kapan? Tahun kapan mulainya hukum sholat dengan voting, gitu loh ya. Makanya tadi kita sampaikan Tuhan, kadang-kadang aneh, ustadz ikut masyarakat. Ya, nah, mestinya masyarakat ikut ustadznya yang ngerti. Malah sekarang tidak sedikit, ya, khususnya mungkin ustadz-ustadz baru, khususnya ustadz-ustadz yang
yang ya mohon maaf lah, cuman dari buku terjemahan itu kadang-kadang benci kali sama ustadz-ustadz yang alim ya, karena ngerasa ustadz-ustadz yang ngerti itu ngambil porsi mereka ya, sehingga kadang-kadang difitnah, kadang macam-macam ya, ngubarat sama diri mereka sendiri ya, diri mereka, keluarga mereka, anak mereka dan lain sebagainya. Kenapa? Karena membatas-batasin kemanfaatan ilmu kepada masyarakat. Pernah kita sampaikan, kenapa sih kebanyakan anaknya kiai kok jadi ulama? Kenapa sih kebanyakan anaknya ulama kok jadi ulama? Kalau faktor pertama bukan karena diajarinnya, bukan. Bukan karena mulai dari kecil ngajinya, enggak. Faktor pertama adalah karena ulama itu memiliki niat untuk bisa mengalimkan sebanyak mungkin orang. Karena dia niat menyebarkan ilmu ke sebanyak mungkin orang yang bisa dia dapatkan, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan dengan anaknya gampang jadi orang alim. Kadang-kadang kita dapetin anak guru-guru kita, kiai kita di Jawa, nakalnya naudzubillah loh ya, sampai kita orang ini kepingin nempeleng sebetulnya, tapi anaknya kiai nggak berani gitu. Subhanallah, besar-besar jadi orang alim, jauh kali dari kita. Yo kapan belajarnya lagi gitu. Kenapa kok lebih mudah, lebih gampang? Karena bapaknya ada niat kuat untuk mengalimkan sebanyak mungkin orang masyarakat. Tapi hati-hati juga orang yang membatas-batasin manfaat ilmu. Biasanya ini BKM yang tidak benar ini ya, BKM yang kacau, yang jahil ini. Kadang-kadang ya, pengajian dikit nggak boleh, ya pengajian dikit, pengajian apa itu? Kayak dia pula yang paling alim, gitu kan ya. Ada sedikit berubah yang agak beda dikit, aliran apa ini, macam-macam. Dia yang membatas-batasnya, akhirnya dia nggak, anak-anaknya nggak ada yang jadi orang Kenapa? Karena dia batasin kemanfaatan ilmu. Tadi kita sampaikan bahwa apa tadi? Malam pertama, yaitu malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama perkawinan aja seneng ya, gembira ya. Gimana pula dengan malam pertama bulan Ramadan? Lebih gembira lah, lebih asyik, lebih seneng. Jangan kemudian susah. Ya. Kemudian tadi kita sampaikan, satu, niatkan saat bulan Ramadan penuh. Yang kedua, kalau bisa sholat sunnah 4 rakaat dengan membaca surat Al-Fatah. Dengan membaca surat Al-Fatah, surat sebelum Al-Hujurat. Ya, setelah surat Muhammad. Itu dibagi 4. Setelah Al-Fatihah, Anda baca 1 halaman setengah. Ya, 1 halaman 4 rakaat. Kalau mau 4 rakaat langsung berarti nggak pakai tahiyat awal. Kalau pakai tahiyat awal, kalau 2 rakaat ya 2 rakaat salam kemudian berdiri lagi. Jangan kemudian dengan tahiyat awal, karena setelah tahiyat awal berarti nggak sunnah baca setelah Fatihah. Itu tandanya ya. Kalau sudah tahiyat awal berarti setelahnya tidak sunnah baca Al-Quran setelah surat Fatihah. Nah, supaya kita baca Fatihah setelah kita baca surat Al-Fatihah, maka jangan ada tahiyat awal. Ya, niat 4 rakaat langsung atau 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam. Salat apa terserah. Anda salat mutlak, Anda salat hajat, Anda salat witir, boleh. Dan termasuk juga fadilah juga untuk kita menjaga salat witir sempurna 11 rakaat di bulan Ramadan. Karena itu adalah salat yang termulia dalam malam hari. Waktu salat termulia dalam malam hari adalah salat witir. Salat witir. Ya. Salat witir itu yang termulia. Nah. Maka afdal kalau bisa 3 berjamaah di masjid, nanti 8-nya ditambah di rumah sendiri. Ya, di rumah. Ya. Maka oleh sebab itu orang yang sholat 8 rakaat sama witir 3 cuman 11, itu adalah sebetulnya dalil sholat witir, bukan taraweh. Bukan sholat taraweh, tapi sholat witir. Ya bilangin aja kalau dia mau niat sholat witir aja terus, mulai dari awal setelah isya sholat witir.
witir, gak ada tarawehnya. Tidak ada taraweh. Kalau taraweh yang dilakukan oleh sahabat, dilakukan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sepanjang zaman sampai sekarang 20 rakaat. Taraweh 20 rakaat. Kalau Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, beliau pernah mengatakan ringkasan salat taraweh. Beliau mengatakan dalil yang melakukan salat taraweh 20 rakaat sudah masyhur. Karabiatin nahar, semisal matahari di siang bolong. Di dalam mazhab Imam Maliki melakukan salat tarawih 36 rakaat. 36 rakaat. Ada pendapat qaul dhaif dari mazhab Imam Ahmad melakukan 46. Kemudian beliau mengatakan dalil tentang jumlah salat tarawih lebih dari 20 ada. Lebih dari 20 ada. Tapi tidak ditemukan sama sekali dalil yang mengatakan kurang dari 20. Ada. Ada pula orang ngotot 8 Ustaz, dalilnya di Sahih Bukhari, Muslim. Saya tidak merendahkan atau tidak menyaksikan hadis itu, tapi fahammu yang salah. Itu bukan taraweh. Itu bukan taraweh, gitu loh ya. Umpama ada orang, ya, ada orang bawa dalil sholat 6 rakaat maghrib, 6 rakaat saya tidak menafikan dalil itu, tapi kalau kau bilang itu untuk angka sholat maghrib, ya kau salah paham. Itu untuk ba'diyah maghrib, gitu loh ya. Itu untuk ba'diyah maghrib 6 rakaat. Ada hadisnya. Sebagian ulama menyebut ba'diyah maghribnya 2, awabinnya 4. Yang penting ada hadis Nabi 6 rakaat setelah maghrib. Tapi kalau ada orang bilang sholat maghrib 6 rakaat, gitu kan? Ya salah paham engkau sama dalil. Bukan dalilnya yang salah, kau yang fahammu yang salah. Sama juga demikian. Kalau orang bilang tarawih 8, bukan salah dalilnya, enggak, salah fahammu sama dalil. Dalilnya ada 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat. Ada dalilnya. Ucapan Siti Aisyah bahwa aku melihat Rasulullah sholat, ya, dan jangan tanya bagusnya dan panjangnya, ya. Nah, kemudian dalam hitungannya ternyata 11. Ada ucapan Siti Aisyah juga demikian. Tidaklah Nabi melebihkan sholat malamnya beliau, tidak di Ramadan dan tidak di luar Ramadan, dari 11 rakaat. Nah, kalau ada kata-kata nggak Ramadan, nggak luar Ramadan. Luar Ramadan mana ada taraweh, Wak? Mana ada luar Ramadan taraweh, gitu loh ya. Dan juga bisa jadi itu yang nampak oleh Siti Aisyah. Itu yang nampak sama Siti Aisyah. Apakah Rasulullah setiap malam di rumah Siti Aisyah? Kan enggak kan? Ya bisa jadi itu yang nampak oleh Siti Aisyah demikian. Di istrinya Nabi yang lain bisa saja lebih sedikit, bisa saja lebih banyak, kan itu kan? Atau mungkin Nabi di luar ketika musafir, Nabi ketika bepergian, Nabi ketika dalam jihad peperangan. Kayaknya tadi kita sampaikan, nah, malam hari tadi awal Ramadan. Kemudian berbicara tentang persiapan puasa, sahur, sunnah sahur, jangan ditinggalkan. Fa inna fis suhuri barokah. Dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan fahamin keberkahan hanya berkah makanan saja, tapi berkah macam-macam. Ya. Kalau orang awam mungkin pikirannya makanan saja yang berkah. Berkah makanan. Ya. Berkah makanan. Maka keberkahan itu macam-macam, bukan hanya sekedar makanan. Nabi bersabda, fa inna fis suhuri barokah. Barokahnya pun juga dibuat oleh Nabi nakiroh, bukan makrifat, bukan inna fis sahuri al barokah, tidak, tapi barokatan.
Nakiroh. Nakiroh itu umum, mutlak. Mutlak. Maka jangan dibatasi hanya sekedar makanan, jangan hanya sekedar nanti kuat puasa, enggak sekedar itu. Lebih dari itu. Termasuk juga seger tubuh untuk sholat subuh berjamaah, seger badan untuk kita istighfar di waktu sahur dan berdoa, kayak gitu. Meskipun umpamanya setelah tadarus sebelum tidur kita makan, kadang-kadang mungkin setelah tadarus ada rezeki makan, tidur nggak mau dibangunin, itu kekurangan, maka sahurlah meskipun sedikit, karena itu ada keberkahan tersendiri dan waktu itu waktu paling sakral. Waktu paling sakral. Di luar Ramadan saja waktu sahur itu waktu sakral. Berdoa makbul mustajab. Akhir dari sepertiga malam terakhir. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu ya, TV itu ganggu. Kalau bisa jangan nengok TV lah. Gak buka puasa, gak sahur, jangan nengok TV lah. Ya matikan TV dah. Bahkan kadang-kadang agak ekstrim, saya kadang-kadang nganjurkan kalau bisa kabelnya itu digunting aja dah. Gak usah pakai TV. Ganggu itu TV. Udah bukan bulannya TV. Kita nggak tahu akan berita-berita, nggak ada masalahnya. Saya nggak ngerti urusan siapa Teddy Minahasa. Siapa? Nggak tahu saya apa ini. Nggak ada pengaruh buat saya. Saya nggak ngerti urusan katanya pemilu mau diundur nggak diundur, ribut orang, saya nggak peduli, saya nggak ngurus. Bukannya kok kemudian kita nggak perhatian sama kondisi, tapi kadang-kadang TV ini ganggu. Kita mau nontonnya nonton berita, tapi yang ketengok perempuan-perempuan cantik, gitu ya. Yang ketengok artis-artis cantik, ganggu itu. Apalagi ketika puasa. Belum lagi gosip. Belum lagi orang yang katanya mau cerai padahal nggak ada apa-apa. Namanya gosip artis. Namanya gosip artis. Walhasil tuan ganggu. Ramadan kalau bisa nggak usah lah lihat-lihat kayak gitu. Diperbanyak Quran, diperbanyak i'tikaf, diperbanyak untuk ibadah. Udah. Tadi kita sampaikan sahur, kemudian sholat subuh berjamaah. Sebelumnya sudah kita sampaikan untuk jaga minimal sholat isya dan subuh. Kalau bisa 5 waktu semuanya dijaga untuk jamaah. Dan garis besarnya dalam hari-hari Ramadan ketika berpuasa itu adalah waktu mustajab untuk orang yang shaim. As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai buka puasa itu doanya mustajab. Maka banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu tidak harus kemudian selalu diawali dengan alhamdulillah, salawat salam, tidak harus. Setiap saat hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bisa waktu antara subuh sama isyraq itu dijaga. Antara subuh sama isyraq. Karena itu disebutkan bahwa pahalanya adalah semisal pahala haji dan umrah sempurna. Hadisnya sahih. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Yang harapan besar umrah di bulan Ramadan, pahalanya adalah semisal haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau bisa di saat subuh sampai isyraq itu dijaga untuk bisa iktikaf di masjid, zikir. Zikir apa? Banyak di Khulasatul Madad, khususnya orang-orang yang sudah aktif di Darus Sofa tahunya. Anda bisa baca Wirdul Latif.
Anda bisa baca Yasin, baca Yasin. Baca Yasin dah minimal. Ya, apalagi yang kurang lancar, baca Yasin setengah jam. Ya. Insya Allah pokoknya sampai isyraq dengan kadar 1,5 jam dari adzan subuh. Kalau sekarang adzan subuh jam 5:15, maka isyraqnya adalah jam 7 kurang 1/4. Ya. Lebih kurang pokoknya 1,5 jam. Tidak sampai pun. Mungkin 1 jam 20 menit atau 1 jam 25 menit. Persisnya dari waktu isyraq, awal duha. Isyraq itu disebutkan sholatnya para anbiya. Dalam hadis disebutkan tidak ada nabi satupun kecuali pasti mereka sholat isyraq. Maka sholat isyraq itu disebut sholatul anbiya, sholatnya para nabi. Yaitu sholat awal duha, awal duha. Ya. Kemudian setelah itu sholat duha, sholat duha. 2 rakaat, 4 rakaat. Baru setelah itu Anda kembali kepada aktivitas Anda. Apakah persiapan kerja, persiapan ngajar, tidur, ya, atau apalah terserah. Ya. Walhasil usahakan hal-hal yang bermanfaat. Kalaupun umpamanya kita kerja, jangan lepas dari tasbih. Tasbih untuk mengingatkan, bukan masalah angkanya, tapi mengingatkan untuk berzikir. Dan niat-niat baik di dalam kerja, niat-niat baik. Dan di antara hal yang penting juga adalah di dalam ketika puasa adalah menjaga pandangan mata. Menjaga pandangan mata. Karena memandang dengan syahwat itu juga menghapus dosa menghapus pahala puasa. Nabi menyebutkan khamsun yufattirna shaim. Ada 5 membatalkan pahala puasa. 1 bohong, 2 riba, 3 namimah, 4 sumpah palsu, 5 memandang dengan syahwat. Memandang dengan syahwat. Bahkan para ulama mengatakan mandang dengan syahwat ini mutlak, baik syahwat haram atau syahwat halal. Maksudnya sama istri syahwat, mandang syahwat, gugur pahala. Loh Ustaz, istri kan halal Ustaz. Iya, tapi kau dalam ibadah. Di dalam ibadah tidak boleh ada bentuk syahwat. Dalam ibadah tidak boleh ada bentuk. Anda sholat, tidak boleh ada syahwat, Pak. Meskipun sama istri. Kira-kira nih, boleh Anda kira-kira sholat kemudian istri Anda suruh tidur di depan Anda setengah telanjang gitu. Terus Anda tengokin sholat. Ini bukan sholat itu namanya. Sholat itu menghadap Allah. Ya, sholat itu nggak boleh kepikiran syahwat. Sama juga dengan ibadah yang lain, puasa. Oleh sebab itu di antara para ulama mengatakan hikmah. Kenapa sih waktu ihram, umroh atau haji, perempuan itu disuruh buka cadar? Laki-laki buka topi, kopiah. Kalau disebutkan di antaranya adalah kalau laki-laki pakai kopiah, kena adab. Ya kan? Kalau di antara hikmahnya adalah karena kehormatan laki-laki di kepala dan kehormatan perempuan di muka dan wajah, maka dibuka. Karena kita ibadah, ihram, umroh dan haji murni untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak mikir urusan kehormatan-kehormatan. Kau botak, kau enggak botak, kau apa ini? Perubahan enggak perubahan, buka. Lagi-lagi buka. Enggak ada rambutnya, malu, enggak ada malu, buka. Ibadah enggak ada kemudian kepikiran aku ganteng, aku jelek, aku bagus, aku enggak, rambutku keriting, rambutku lurus, rambutku enggak ada pikiran kayak gitu. Udah, karena ibadah. Muka juga demikian, dibuka. Dan di antara hikmahnya lagi disebutkan karena kita orang ibadah ihram umroh haji atau ihram umroh atau ihram haji itu karena ibadah maka terjauh dari pikiran syahwat. Terjauh dari pikiran syahwat. Oleh sebab itu syiarnya orang yang umroh atau haji, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Selama dalam ihram umroh atau ihram haji, labbaik terus. Sampai kecuali haji, sampai terakhir ngelempar jumroh. Kalau udah ngelempar jumroh berarti mulai tahallul. Kalau udah tahallul maka boleh urusan perempuan. Ya kan? Boleh tahallul pakai baju, pakai apa udah boleh semuanya. Ya.
Apalagi setelah tawaf ifadah, maka bolehlah berhubungan suami istri. Tadi kita sampaikan ihram haji dan ihram umrah terjauh dari berbagai macam bentuk-bentuk syahwat. Maka ini tadi di bulan suci Ramadan, jaga pandangan, ya. Yang agak berat ini memang yang di kantor-kantor, ya, yang kerja-kerja di luar, ini cukup berat ini. Maka oleh sebab itu biasakan untuk tidak melihat dengan menilai. Yang kami maksud adalah ngelihat saja tahu kalau itu orangnya ada. Ini ada orang bukan kucing, gitu aja lah. Ini manusia bukan kucing, gitu aja lah. Tapi nggak usah pakai kemudian nilai cantik, putih, ikal bergelombang, ya kan? Ya. Karena kalau sudah nilai terusan, setan itu terusan. Setan akan terusan. Ya, mengajak kepada yang lebih parah. Ya, akhirnya terfikir-fikir. Ya. Udah. Kemudian berikutnya ketika zuhur, sebisa mungkin untuk kita lakukan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Karena ada hadis Nabi, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, Allah mengharamkan api neraka darinya. Allah mengharamkan tubuhnya tersentuh api neraka. Khususnya di bulan suci Ramadan. Kan? Disebutkan siang hari persis awal zuhur itu waktu istimewa. Ya. Di selain bulan Ramadan yang dengan nas Al-Qur'an, dengan nas hadis Nabi. Pintu-pintu langit terbuka adalah persis di azan zuhur, awal zuhur. Pintu langit terbuka. Itu adalah waktu awal zuhur. Maka awal zuhur ini yang biasanya, mohon maaf, memang agak berat sih bagi sebagian orang yang sukanya tidur. Ya, maka awal zuhur ini adalah waktu yang istimewa. Udah. Nah, biasanya juga setelah zuhur masih santai-santai di masjid, masih rebah-rebahan di masjid. Boleh-boleh saja rebah-rebahan di masjid. Tapi ketika ada majelis taklim, hormatin ilmu. Ketika ada majelis taklim, hormatin. Ya, tidak jarang orang nggak menghormatin ilmu, sehingga dia rebah-rebahan lagi ada majelis taklim, tidur-tiduran ada majelis taklim. Ini nak menghormatin ilmu. Kita mengkhawatirkan hal yang fatal terjadi kepada dia atau keluarga dan anak-anaknya dia, nggak dapat barokahnya ilmu. Itulah ya. Dan sedikit orang awam, ala capek rebahan, ala capek tidur-tiduran. Padahal di situ ada majelis ilmu. Kalau Anda mau rebahan, menjauh dikit, menjauh sekira nggak nampak, sekira nggak nampak, gitu ya. Hormatin majelis ilmu. Kadang-kadang di masjid-masjid besar atau di kantor-kantor ada pengajian zuhur. Ya, orang enak saja rebah-rebahan, tidur-tiduran, main HP dan lain sebagainya. Ya, maka merendahkan itu namanya. Ya, melecehkan itu namanya. Nah, ini zuhur. Kemudian berikutnya asar. Ya. Supaya difahamin, waktu antara asar sampai maghrib itu adalah waktu istimewa. Sering kita sampaikan, hari-hari mulia yang teristimewa adalah di akhir-akhirnya. Hari Arafah yang termulia adalah menjelang maghrib. Hari Jumat yang termulia adalah menjelang maghrib. Sama juga demikian hari-hari bulan Ramadan. Yang termulia adalah ba'da asar menjelang maghrib. Itu pula yang sering kadang-kadang tersia-siakan, hilang dengan sia-sia. Maka gunakan waktu sebelum maghrib kalau bisa sudah di masjid.
Di masjid pun jangan kemudian hanya difahamin di depan makanan. Siap-siap melahap makanan saja, siap-siap nyantap bubur saja. Tapi doalah kepada Allah. Itu doa mustajab. Zikirlah sama Allah. Nabi bersabda, "Inna lis-shaim inda iftarihi da'watan mustajabah." Sesungguhnya orang puasa ketika akan buka puasa itu memiliki hak doa mustajab. Ya. Kalau Anda tahu ketika Anda ihram umroh Ramadan, ya, setengah jam sebelum adzan Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu sudah full orang. Setengah jam. Dan semua orang berdoa. Semua orang berdoa. Yang di Masjidil Haram banyak yang berdiri memandang Ka'bah. Karena memandang Ka'bah menggabung antara doa dengan memandang Ka'bah. Ya. Maka perbanyak doa ketika mendekati maghrib. Ya. Kadang sebagian masyarakat, kadang masjid ada bukaan bersama, tapi nggak ada zikir bersama, nggak ada doa bersama. Ya, cuman tengok-tengokan, ngobrol-ngobrolan segala macam. Dan kadang ada juga nunggu makan sambil ngerokok, ada. Pernah kita dapat ini. Dia agak malu-malu, nggak jauh gabung sama orang, tapi agak di pojokan. Nunggu bubur juga, tapi ngerokok. Nggak puasa tapi nunggu bukaan. Cuman apa? Ya, orang nggak punya otak kayak gini. Maka di sini, Tuhan, supaya kita bisa menjaga kehormatan Ramadan dan mudah-mudahan insya Allah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar insya Allah semuanya di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.